Baik, selamat pagi. Ketemu kembali dengan Purjianto ya dalam mata kuliah Etika Bisnis. Eh, Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Anda sekalian, saudara sekalian, para mahasiswa yang saya sayangi. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eh, hubungan antar perusahaan. Ya, ini adalah pertemuan minggu ke-9. Ya, pertemuan minggu ke-9. Seperti biasa, nanti apabila saudara ada pertanyaan, ya, ada hal-hal yang nantinya tidak jelas, ya, silahkan nanti eh, menghubungi atau menanyakan saya melalui email purjianto295@gmail.com. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang eh, disampaikan pasti akan saya tanggapi dengan sebaik-baiknya dan dengan secepat-cepatnya. Ya, baik, kita masuk ke materi, yaitu hubungan antar perusahaan. Nah, perlu disadari bahwa perusahaan itu dalam mewujudkan tujuan atau mewujudkan visinya, maka sebuah perusahaan tidak mungkin dapat menyediakan seluruh atau semua sumber daya yang dibutuhkannya itu oleh dirinya sendiri. Namun tentu membutuhkan mitra-mitra kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, saling ketergantungan, ya, interdependensi antar perusahaan dengan mitra kerja lainnya, ini merupakan satu hal yang tentu saja tidak dapat dihindarkan. Ya. Dan ini pasti akan dialami oleh seluruh perusahaan. Ya. Baik itu perusahaan barang ya, maupun jasa. Untuk itu perusahaan memandang bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menguntungkan. Ya, jadi prinsipnya adalah mutual benefit, ya, prinsip saling menguntungkan. Nah, bagaimana hubungan dengan pemasok? Untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya, perusahaan harus bertindak adil di dalam memberikan kesempatan dan informasi yang sama kepada seluruh pemasok yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Nah, perusahaan di dalam membuat kriteria pekerjaan untuk pemasok, ya, ketika menetapkan standar-standar ya, untuk pemasok, ini harus didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Ini tidak bisa lepas dari peraturan ya, yang telah ditetapkan baik perundang-undangan maupun peraturan-peraturan turunan-turunan yang lainnya ya, seperti peraturan menteri ya, permen dan lain sebagainya. Nah, bagaimana perilaku yang harus ditampilkan? Yaitu harus memberikan data dan informasi tentang spesifikasi teknis dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dengan akurat sesuai dengan tahapan proses pengadaan barang dan jasa.
Kemudian memilih pemasok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tentu perusahaan-perusahaan sudah memiliki kriteria standar-standar ya untuk pemasok yang telah ditetapkan. Melakukan proses pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku, ya, sesuai dengan perpres yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. GCG itu Good Corporate Governance, ya, atau tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Nah, untuk materi GCG nanti kita bahas mungkin di topik yang lain ya. Secara khusus nanti kita bisa mendiskusikan apa itu GCG. Kemudian perilaku yang harus ditampilkan yang lain adalah memberikan akses yang sama kepada produsen, baik itu usaha mikro, usaha kecil dan menengah, ataupun koperasi, termasuk anak perusahaan sebagai pemasok. Menghindari benturan kepentingan dan melarang mengarahkan kepada pemasok yang pemilik dan atau pengurusnya memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Nah, jadi ini pemilik atau pengurus yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Nah, ini harus dihindari. Kemudian perilaku apa yang tidak boleh ditampilkan? Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung dari pemasok. Nah, ini gratifikasi dalam bentuk apapun itu harus ditolak, ya, harus ditolak. Bahkan kalau memungkinkan ini dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan uang APBN ya atau uang-uang negara. Nah, ini jelas tidak diperkenankan. Kemudian tidak boleh menerima gratifikasi dari pemasok melebihi dari batasan yang ditetapkan perusahaan. Nah, ini juga menjadi multitafsir ini sebenarnya. Ya, gratifikasi itu sebenarnya tetap tidak boleh. Ya. Namun barangkali ini bentuknya mungkin bukan gratifikasi ya. Kemudian melakukan komunikasi dengan salah satu atau seluruh peserta tender di luar yang ditetapkan perusahaan. Nah, semua peserta tender itu harus diperlakukan secara sama ya, secara adil, tidak boleh dibedakan antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Kemudian mengungkapkan data atau informasi pemasok kepada pemasok lainnya, ini dilarang. Ya, jadi data dari pemasok ya atau referensi ini tidak boleh kita sebar-sebarkan kepada pihak-pihak lain ya, tanpa seizin dari yang bersangkutan. Kemudian menghambat proses pemenuhan hak pemasok. Jadi hak pemasok itu harus kita hargai, kita hormati, tidak boleh kita hambat. Nah, bagaimana hubungan dengan agen atau distributor? Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, perusahaan membutuhkan jaringan distribusi yang mudah diakses dan tersebar di wilayah strategis termasuk layanan administrasi, penyelesaian tagihan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perusahaan menjalin kemitraan dengan agen berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Atau tadi saya sampaikan, prinsip yang saling menguntungkan ini disebut juga dengan mutual benefit. Nah, kemudian untuk mewujudkan hubungan rasa saling percaya,
perusahaan harus bertindak wajar dengan memberikan kesempatan dan informasi yang sama kepada seluruh agen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, perilaku seperti apa yang harus ditampilkan? Yang pertama adalah memberikan akses dan pengungkapan data serta informasi yang sama kepada agen. Jadi data, informasi apapun itu harus diberikan porsi yang sama kepada seluruh agen. Menjaga kerahasiaan data ataupun informasi perusahaan yang bersifat rahasia serta data pribadi kepada agen atau agen. Menghindari benturan kepentingan dan melarang mengarahkan kepada agen yang pemilik dan atau pengurusnya memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Kemudian membina hubungan baik dengan agen guna meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, perilaku yang tidak boleh ditampilkan adalah menentukan agen dengan tidak memperhatikan kriteria dan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Tidak melaporkan penerimaan gratifikasi baik langsung maupun tidak langsung dari agen. Kemudian tidak boleh menerima gratifikasi dari agen melebihi dari batasan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian melakukan komunikasi dengan salah satu atau seluruh agen di luar yang ditetapkan perusahaan. Kemudian mengungkapkan data dan informasi kepada agen lainnya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Data ini harus dirahasiakan. Baik, saudara, untuk materi pertemuan kali ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung di materi berikutnya. Silakan saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, atau saran-saran atau juga pendapat-pendapat ya tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Silakan saya tunggu di email purjianto295@gmail.com ya. Saya berharap saudara dapat mengirimkan ya pertanyaan-pertanyaan seputar mata kuliah pada pertemuan atau materi pada saat ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.